Saudara dan saudari yang terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 19 ayat 25 sampai 27. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Kleopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihnya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Dan kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan tetap berbahagia. Saudara dan saudari yang terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 19 ayat 25 sampai 27. Hari ini kita merayakan peringatan Santa Perawan Maria Berduka Cita. Teks yang disajikan dalam liturgi hari ini menunjukkan bahwa Yesus tidak hanya memiliki kendali atas segala sesuatu yang terjadi padanya, tetapi juga pada apa yang terjadi di sekitarnya. Saudara dan saudari, apa yang penginjil gambarkan sangat penting. Yesus kemudian melihat ibunya dan murid yang dikasihinya dan berkata, "Ibu, inilah anakmu." Firman Yesus ini mengungkapkan kehendaknya, "Ibu, inilah anakmu, inilah ibumu." Firman Yesus ini mengingatkan kita akan perkataan Pilatus yang menyerahkan Yesus kepada orang banyak. Lihatlah orang itu. Yesus dari tahtanya disalib dengan firman-Nya tidak hanya menyatakan kehendaknya, tetapi juga mau menunjukkan kasih-Nya yang total bagi kita. Yesus adalah anak domba Allah. Yesus adalah gembala yang memberikan hidupnya untuk mengumpulkan semua domba ke dalam satu kawanan domba, yakni gereja. Saudara dan saudari terkasih, di dekat salib Yesus, dalam bagian ini kita juga menemukan kata yang sangat penting, yang diulang 2 kali, ketika penginjil Yohanes berbicara tentang ibu Yesus dan murid yang dikasihi. Penginjil mengatakan bahwa ibu Yesus berada di dekat salib, dan murid yang dicintai Yesus berdiri di dekatnya. Hanya Injil Yohanes yang mengatakan bahwa Bunda Yesus, Maria, berada di dekat kayu salib. Injil lainnya tidak mengatakan tentang hal itu. Lukas mengatakan semua sahabatnya berdiri dari kejauhan. Demikian juga para wanita yang telah menemaninya dari Galilea. Dan melihat semua ini terjadi dalam Lukas bab 23 ayat 49. Matius menulis, "Dan banyak wanita ada di sana, mengawasi dari kejauhan. Wanita yang sama yang telah mengikuti Yesus dari Galilea dan menjaganya. Di antara mereka adalah Maria dari Magdala, Maria yang merupakan ibu Yakobus yang lebih muda, dan Yoses serta Salome. Mereka biasanya mengikutinya dan menjaganya ketika dia berada di Galilea. Dan banyak wanita lain ada di sana yang datang ke Yerusalem bersamanya." Oleh karena itu, hanya Yohanes yang menekankan bahwa ibu Yesus hadir, tidak mengikutinya hanya dari kejauhan. Ibu Yesus berada di dekat salib bersama dengan wanita lainnya. Saudara dan saudari, berdiri seperti seorang wanita kuat yang terus percaya, berharap, dan memiliki kepercayaan kepada Allah, bahkan di saat yang paling sulit itu. Ibu Yesus hadir dalam momen penting, di mana semuanya digenapi dalam misi Yesus. Selain itu, Injil Yohanes menekankan kehadiran Ibu Yesus sejak awal misi Yesus dalam perkawinan di Kana, di mana Yohanes menggunakan ekspresi yang hampir sama. Ibu Yesus ada di sana. Saudara dan saudari,
refleksi pribadi bagi kita. Di kayu salib, Yesus telah memberi kita segalanya, yakni hidupnya dan ibunya. Apakah kita siap untuk mengorbankan segala sesuatu untuk Tuhan? Tuhan memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku. Mari kita menghayatinya di dalam